Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing. Pemirsa, di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 8063 5979 dan juga WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Rofandi, yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rofandi, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Rofandi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Berbalik arah untuk indeks harga saham gabungan Pak Rofandi, meskipun tadi di pembukaan sesi pertama sempat menyentuh ke level terendahnya di 4.700-an, menguat di 2,56%. Saham-saham perbankan yang sebelumnya menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan hari ini kompak mengalami penguatan Pak, terutama untuk saham-saham perbankan big cap. Bagaimana analisis Anda pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan? Mungkin dari sisi sentimen terlebih dahulu, Pak Rofandi. Iya, kalau kita perhatikan tadi pagi indeks lumayan terkoreksi, dan jika dilihat dari net foreign sales-nya itu lebih banyak dari asing ya, karena kan kemarin juga asing, namun nampaknya dari sentimen positif dari domestik nampaknya lebih kuat, sehingga walaupun hingga sampai trading buat net sales itu sampai hampir 2,26 triliun ya yang terjadi hari ini, namun indeks kita bangkit dan mencetak rekor, jadi naik di harga area hijau sehingga naik sampai 2,6%. Ini terlihat bahwasanya dari dalam negeri lebih melihat bahwasanya kemarin yang terjadi itu hanya sebagai sentimen sementara, sehingga dengan kalau kita perhatikan IHSG kan trennya masih naik, sehingga koleksi kemarin itu nampaknya dijawab dengan hari ini dengan kenaikan. Nampaknya investor lokal lebih kuat daripada investor asing hari ini. Ya, kemarin di harga saham gabungan tertekan rencana kebijakan dari PSBB total di Senin pekan depan, Pak Rofandi. Sebenarnya apa yang dicermati oleh para pelaku pasar terkait dengan kebijakan ini, Pak? Apakah memang ini untuk dari penerapan PSBB total ini ada beberapa kelonggaran-kelonggaran tertentu yang mungkin ini bisa memberikan kelegaan juga bagi para investor di pasar modal Indonesia? Iya, mengenai PSBB ini yang harus kita lihat ya, karena kan kemarin Kamis diumumkan, sehingga kemarin pas Jumat itu langsung indeks kita langsung terkoreksi di lumayan dalam, sehingga banyak memperkirakan 5% itu pasti terjadi dikarenakan PSBB, dan itu tidak bisa kita hindarkan ya, karena kan itu mempengaruhi trading. Kita tahu bahwasanya IHSG ketika terjadi PSBB mengalami koreksi, dan ketika PSBB dibuka, indeks kita kembali naik, sehingga investor nampak khawatir akan terjadi seperti itu. Dan nampaknya hari ini banyak hal yang memulai banyak rumor yang bilang bahwasanya PSBB akan diintervensi dari pusat, bahwasanya PSBB mungkin tidak total lagi, ataupun mungkin akan ada perubahan dari PSBB, sehingga sentimen ini yang nampaknya pengusaha yang sudah mulai melobi-lobi, umurnya bahwasanya Luhut juga akan terjun langsung untuk menegur Anies. Ini nampaknya agak terjadi kredit, namun investor melihat bahwasanya hal ini memberikan aura positif kembali, bahwasanya PSBB nampaknya akan terjadi pelemahan, atau artinya PSBB akan tidak seperti dulu, sehingga ekonomi lebih didahulukan. Nampaknya ini ada beberapa kekuatan yang menunjukkan kita lihat ini, jadi sudut dari sudut kesehatan tentu PSBB ini penting, namun sudut ekonomi PSBB ini jelas pengaruhnya negatif. Nah, kita lihat kekuatannya ini seperti apa. Nampaknya kekuatannya pemerintah lebih mementingkan kekuatan ke ekonomi, sehingga PSBB mungkin akan dilemahkan atau mungkin tidak seperti kemarin. Baik, tapi idealnya ini pemerintah tidak boleh mementingkan ekonomi. Apakah idealnya harus sejalan, Pak? Pengendalian COVID tetap dilakukan di tengah peningkatan yang terjadi sampai sejauh ini. Ini lebih ke arah untuk jangka panjang, Pak Rofandi. Sementara ekonomi juga butuh saat ini. Bagaimana perimbangan di antara keduanya, Pak Rofandi?
Iya, kalau kita lihat sebenarnya agak susah juga karena kan pemerintah kita kan ambigu sehingga kita kan sampai dihukum oleh luar bahwasanya sampai 59 negara melockdown kita. Ini menunjukkan bahwasan dan kita kan termasuk 5 yang terburuk dalam mengatasi PSBB, mengatasi COVID. Sehingga kita dihukum seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya luar tidak percaya dengan keputusan pemerintah. Dan kita lihat dari number aja kita tahu bahwasanya kita kenaikannya selalu terjadi. Kenaikan membutuhkan rekor baru dan kita sudah 200.000 lebih orang yang sudah terinfeksi melewati jumlah yang di China. Artinya ini lebih penanganan COVID ini nampaknya tidak terlalu serius dilihatnya sehingga orang melihatnya pemerintah lebih mementingkan ekonomi dan di bidang ekonomi pun nampaknya tidak terlalu diatasin juga karena kan kita tahu bahwasanya kita kan pemerintah kan reaktif, jadi apa yang terjadi diputuskannya ketika saat itu juga tidak menunggu sampai jangka panjang seperti apa. Jadi dari atas pun juga komandonya nampaknya nggak jelas. Maksudnya gini, Jokowi bilang bahwasanya tarik rem. Tapi ketika tidak tarik rem dari gubernur, nampaknya menteri-menterinya, pendukung-pendukungnya tidak setuju tarik rem. Karena apa? Karena kan nanti akan terjadi ekonomi akan jatuh lagi. Buktinya nih bursa turun 65%, seperti itu. Tapi idealnya Pak, apakah pemerintah harus bersikap demikian atau lebih kepada arah penengah ini, di mana ekonomi tetap diperhatikan, pengendalian COVID juga masih menjadi fokus dari pemerintah? Idealnya, kalau ideal sih kalau bicara ideal ya artinya waktu kejadian itu bulan Maret itu langsung di lockdown. Namun kan itu udah lewat, itu terjadi. Oke, sekarang ini apa yang terjadi idealnya? Ya tetap yang harus diperhatikan adalah keselamatan. Kesehatan itu penting ya. Artinya kita tahu bahwasan saat ini pemerintah gubernur di Jakarta mengatakan bahwasanya rumah sakit sebentar lagi full. Dan ini TPU sudah diperkirakan juga bulan Oktober sudah tidak ada lagi, walaupun nanti akan dibuat lagi tempat lagi. Penanganan rumah sakit saja yang kita lihat bahwa full itu seperti apa, ini saja kita menunjukkan bahwasannya ini harus diatasin karena dan kalau seandainya prioritas masih ambigu seperti ini, jelas akan susah. Idealnya tetap kesehatan itu dinomorsatukan dan bahwasannya kesehatannya di ekonomi nanti akan menyusul selanjutnya. Kalau seandainya dua-dua tidak mungkin. Ekonomi diatasi juga, kesehatan juga berarti sudah selama 6 bulan ini kita melihat seperti itu yang dia artinya kesehatan terjalan, ekonomi terjalan, nampaknya babak belur juga kita. Baik, di tengah dari upaya pemerintah mencoba untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia, kemudian di sisi lain COVID-19 masih terus meningkat jumlahnya, bahkan meningkat signifikan ini. Kita akan coba lihat respon dari para investor untuk pekan depan, Pak, dengan penguatan yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini. Arah kemana untuk IHSG, Pak Rofandi? Iya, kalau untuk IHSG sih saya lihat bahwa dengan kemarin ini terjadi koreksi 5% dan ada gap di atas. Hari ini kembali naik, rebound, sempat menyentuh support dan kembali lagi. Menunjukkan bahwasanya dengan volume yang kita lihat turnover-nya lumayan besar ya, 14 triliun ini lumayan big ya, artinya investor kita masuk kembali ke market, asing pun mental. Jadi terlihat bahwasanya ada potensi IHSG kita akan kembali melanjutkan kenaikannya ke uptrend. Mungkin saya lihat bahwasanya akan tes menuju ke 5250 bisa sampai untuk minggu ini. Nah, jadi akan tes resisten di 5250. Saya yakin optimis bahwasanya indeks kita akan kembali naik. Pak Rofandi, sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini sambil kita menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel di telepon interaktif. Kita akan coba sapa terlebih dahulu dari Lampung, ini tanpa menyebutkan nama Pak Rofandi. Lebih kepada telekomunikasi nih Pak, ada XL, bagaimana tren ke depannya untuk support dan resisten, sudah entry di 2080. Untuk sektor telekomunikasi sudah bisa dilihat, mengingat PSBB butuh internet untuk WFH ini. XL sudah 9 hari terakhir mengalami koreksi cukup dalam, Pak Rofandi. Hari ini rebound, analisis Anda Pak Rofandi, sudah ambil posisi di 2080 untuk XL, hari ini di 2190. Sudah profit sepertinya. Di 2080 ya, bukan 2900 ya. Artinya dia udah profit ya. Jadi kalau untuk Excel jangka pendek ya bisa. Saat ini bisa melakukan udah dapat untung. Senin kita lihat nih kenaikan volumenya mulai uptrend dan ketika kenaikan volume uptrend hanya dia masih area downtrend, artinya jangka panjang Excel masih akan melemah. Namun untuk 2-3 hari ada potensi Excel masih menguat dulu. Jadi
realisasikan tren, realisasikan gain, kita lihat trennya ada di mana untuk Excel resisten saat ini di 2260. Jadi kalau misalkan sudah mendekati atau di 2240, 2230 Oke. saya melakukan realisasi gain, take profit dulu. Baik, untuk Excel dari Lampung tanpa menyebutkan nama ini. Menarik Pak Rofandi, kita akan bahas nanti, pertanyaan cukup banyak masuk di sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan, kita ulas satu persatu. Dan kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kita akan jeda dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.